Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini Ustazah Titi akan menyampaikan video pembelajaran matematika. Pokok bahasan kita adalah tentang pengukuran berat. Nah, agar kalian dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan, maka saksikan video pembelajaran berikut ini. Ya, baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah agar siswa dapat mengenal berbagai macam alat ukur berat yang baku. Yang kedua, tujuannya adalah agar anak-anak dapat mengukur berat benda dengan menggunakan alat ukur berat yang baku. Dan yang ketiga adalah agar anak-anak dapat mengetahui hubungan antar satuan berat. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita akan bersama-sama mengkaji Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang bunyinya, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Anak-anakku, kita diingatkan agar kita senantiasa berbuat kebajikan. Karena setiap kebajikan, walaupun seberat biji zarah pun, niscaya Allah akan membalasnya. Sebaliknya, jika kita mengerjakan kejahatan, walaupun sebesar biji zarah pun, niscaya Allah juga akan membalasnya. Nah, kita lanjutkan ke materi contoh alat ukur berat. Yang pertama adalah kita mengenal timbangan kue. Ya, timbangan kue ini sering digunakan untuk menimbang gula, terigu, dan sebagainya. Kemudian, anak-anak kita mengenal timbangan kodok. Biasanya digunakan para pedagang yang ada di pasar atau di warung-warung. Digunakan untuk menimbang telur, gula, terigu, dan sebagainya. Kemudian anak-anak yang ketiga adalah timbangan duduk. Biasa dijumpai juga di pasar, yang biasanya anak-anak bisa melihat digunakan untuk mengukur berat, misalnya beras 1 ton atau hasil panen lainnya. Nah, yang keempat kalian pasti sering menggunakannya ya, yaitu timbangan badan. Biasanya digunakan untuk mengukur berat badan kalian. Dan yang kelima adalah timbangan digital. Biasanya kita jumpai di supermarket atau di mal-mal. Biasanya anak-anak bisa melihat untuk menimbang buah, telur, dan sebagainya. Dan yang terakhir, anak-anak, kita mengenal dengan nama timbangan emas atau neraca. Biasanya banyak kita jumpai di toko-toko emas. Ke materi mengukur atau menimbang berat suatu benda. Nah, untuk anak-anak agar kalian dapat mengenal cara mengukur berat suatu benda, Ustazah akan memberikan contoh bagaimana cara kita mengukur berat suatu benda. Nah, perhatikan anak-anak, Ustazah akan mengenalkan alat untuk mengukur atau timbangan. Yang pertama adalah Ustazah akan menggunakan timbangan digital. Timbangan digital ini biasanya digunakan untuk menimbang buah, telur, dan sebagainya, yang biasanya anak-anak bisa jumpai di supermarket atau di mal. Dan yang kedua, Ustazah akan mempraktekkan mengukur berat dengan menggunakan timbangan kue atau timbangan terigu. Ya, biasanya anak-anak di rumah ibu kalian memiliki ya anak-anak. Ya, baiklah anak-anak, selanjutnya Ustazah akan mempraktekkan cara mengukur benda-benda di bawah ini. Baiklah anak-anak, kita akan mempraktekkan menimbang buah mangga.
Sebelumnya kita hidupkan dulu tombol on off-nya. Sudah menunjukkan angka 0 ya anak-anak. Nah, kelebihan kita dalam menggunakan timbangan digital adalah memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Ya, marilah kita coba ya. Ya, sudah tampak anak-anak berapa beratnya? Ya, beratnya adalah 1004 gram atau bisa kita bulatkan 1 kilo. Sekarang kita akan mencoba menimbang gula pasir dengan menggunakan timbangan yang ada di sini. Sebelum menimbang, kalian harus pastikan jarum yang ada pada timbangan menunjukkan angka 0. Selanjutnya, gula pasir ini akan Ustazah timbang. Nah, berapa beratnya anak-anak? 600 gram. Sehingga dapat kita simpulkan berat dari gula pasir ini adalah 600 gram. Sangat mudah bukan? Ya, semoga kalian di rumah bisa mempraktekkan menimbang berat dengan timbangan yang ada di rumah kalian. Aku yang hebat, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang hubungan antar satuan berat. Anak-anak yang solih, sebelumnya kita akan mengenal tangga satuan berat. Kita awali dari urutan yang pertama. Setiap turun 1 tingkat, maka dikalikan dengan 10. Dan setiap naik 1 tingkat, dibagi dengan 10. Nah, anak-anak, coba kita urutkan tangga satuan berat berikut ini. Yang pertama, kita awali dengan urutannya kilogram. Yang kedua, hektogram atau ons. Yang ketiga adalah dekagram. Selanjutnya gram, desigram, sentigram, dan yang terakhir adalah miligram. Anak-anakku, selain satuan berat yang biasa kita kenal kilogram, hektogram atau ons, dan gram, kita juga mengenal satuan berat lainnya. Contohnya, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram atau 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan yang terakhir, 1 pon sama dengan 0,5 kilogram atau senilai dengan 5 hektogram atau 1 pon senilai dengan 500 gram. Anak-anakku yang hebat, kita lanjutkan ke contoh materi yang lainnya, yaitu tentang hubungan antar satuan berat. Agar kalian memahami materi, maka Ustazah akan sampaikan contoh soal di bawah ini. Kita perhatikan bersama ya anak-anak. Contoh soal yang pertama, 5 kilogram sama dengan 5000 gram. Kilogram ke gram turun 3 tangga, sehingga 5 kita kalikan 1000. Dapat kita simpulkan 5 kilogram sama dengan 5000 gram. Contoh soal yang kedua, 4 ton sama dengan 40 kuintal. Ton ke kuintal turun 1 tangga, sehingga dikalikan 10. 4 kali 10. Maka dapat kita simpulkan 4 ton sama dengan 40 kuintal. Contoh soal yang ketiga, 3 kilogram ditambah 2 ons ditambah 50 gram sama dengan
3.250 gram. Kilogram kita ubah ke gram, maka dikalikan 1000 karena turun 3 tangga. 3 kali 1000. Ons ke gram turun 2 tangga, sehingga kita kalikan 100. 2 on berarti 2 kali 100. Ditambah tetap 50 gram. Sehingga hasilnya menjadi 3000 gram ditambah 200 gram ditambah 50 gram sama dengan 3250 gram. Mudah bukan anak-anak? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian dapat memahaminya. Demikian anak-anakku yang solih dan solihah, materi pelajaran yang Ustazah sampaikan. Semoga anak-anakku semuanya diberikan kepahaman. Pesan Ustazah, jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.